Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Malia dengan NPM 2340103204 dari Rombel K1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan pada 3 perusahaan publik, yaitu PT Mark Dynamic Indonesia Tbk, PT Modern International Tbk, dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke analisis, mari kita kenali terlebih dahulu dari 3 perusahaan tersebut. PT MARK merupakan produsen cetakan sarung tangan global berbahan keramik yang berdiri sejak tahun 2002 di Sumatera Utara. Perusahaan ini memiliki visi mempertahankan dominasi di pasar hand warmer global. Selanjutnya, PT MDRN, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pencitraan industri seperti peralatan medis dan solusi dokumen dengan visi mendukung kebutuhan medis masyarakat Indonesia. Selanjutnya, PT MFMI, yaitu merupakan perusahaan penyedia layanan penyimpanan dan manajemen arsip terintegrasi yang berbasis di Lipo Cikarang yang telah beroperasi sejak tahun 1993 dan terdaftar di BEI. Selanjutnya masuk ke analisis kegiatan investasi perusahaan. Yang pertama itu ada analisis operating working capital, di mana dari hasil tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa PT MARK itu menunjukkan kondisi yang stabil dan terkontrol meski sedikit menurun. Sedangkan untuk PT MFMI sendiri itu justru tumbuh secara positif yang mencerminkan ekspansi modal kerja yang sehat. Sedangkan untuk PT MDRN sendiri itu masih mencatat angka negatif, yang berarti bahwa kewajiban lancarnya itu masih melebihi aset lancar operasionalnya. Selanjutnya, untuk analisis operating working capital to sales ratio, pada PT MARK sendiri itu membaik dari 0,63 menjadi 0,37, yang artinya modal kerja yang lebih kecil itu sudah cukup untuk mendukung penjualan yang lebih besar. Sedangkan untuk PT FMI sendiri itu sangat efisien dengan rasio yang sangat rendah dan juga stabil. Tapi untuk di PT MDRN sendiri itu masih negatif yang mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam operasionalnya. Selanjutnya, analisis operating working capital turnover, di mana pada PT MARK sendiri itu mengalami kenaikan yang signifikan yang menandakan modal kerja yang semakin produktif. Sedangkan di PT MFMI sendiri itu mengalami penurunan, namun angkanya itu masih sangat tinggi, ya sehingga sesuai dengan model bisnis jasa yang tidak membutuhkan modal kerja yang besar. Untuk PT MDRN sendiri itu terus negatif dan semakin memburuk yang menjadi sinyal peringatan serius. Selanjutnya, analisis account receivable turnover, di mana pada PT MARK sendiri itu berhasil meningkat sehingga penagihannya itu semakin cepat dan juga efisien. Untuk di PT MDRN sendiri itu relatif stabil, dan untuk di PT MFMI itu tetap yang tercepat dengan angka di atas 13 kali yang mencerminkan siklus penerimaan kasnya itu sangat baik. Selanjutnya, untuk analisis inventory turnover, dari PT MARK sendiri itu mencatat lompatan yang luar biasa sehingga manajemen stoknya itu jauh lebih baik. Untuk di PT MFMI sendiri itu sangat tinggi di angka lebih dari 100 kali sesuai dengan sifat bisnisnya. Namun di PT MDRN sendiri itu justru anjlok sehingga persediaannya itu semakin lama tuh mengendap, sehingga resiko penumpukan dan kerugian stoknya itu semakin besar. Untuk selanjutnya, di analisis account payable turnover, di PT MARK sendiri itu membayar suppliernya sangat cepat di atas 38 kali. Sedangkan di PT MFMI sendiri itu mengalami peningkatan yang menandakan bahwa pembayarannya itu jauh lebih proaktif. Yang perlu diwaspadai itu ada perusahaan PT MDRN yang mengalami turun drastis, di mana hal tersebut itu diindikasikan kuat bahwa perusahaan itu mulai kesulitan membayar kewajiban pada pemasoknya. Selanjutnya, pada analisis average days in receivable, di mana PT MARK itu berhasil dipersingkat dari 101 menjadi 67 hari. Hal tersebut itu menandakan bahwa perbaikan yang nyata dalam penagihan.
Untuk PT MDRN sendiri itu di sekitar 46 hari, dan untuk PT MFMI itu tetap yang tercepat di sekitar 28 hari, yang mencerminkan bahwa siklus kasnya itu paling efisien di antara ketiganya. Selanjutnya, untuk analisis average days in inventory di PT MARK sendiri itu membaik secara drastis dari 231 hari menjadi 105 hari, yang merupakan pencapaian yang sangat positif. Untuk PT MFMI sendiri itu sangat rendah, hanya sekitar 3 hari sesuai dengan sifat bisnisnya. Namun untuk PT MDRN sendiri itu mencatat angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu melonjak dari 400 hari menjadi 847 hari, hampir sekitar 2,5 tahun stok mengendap. Selanjutnya, analisis average days in payable, di mana pada PT MARK itu membayar supplier dengan sangat cepat, yang kemungkinan itu memanfaatkan diskon pembayaran awal. Untuk PT MFMI itu dipersingkat, yang menjaga reputasi kredit dengan baik. Sebaliknya, untuk PT MDRN itu diperpanjang hampir sekitar 6 bulan menunda pembayaran ke supplier, yang beresiko merusak hubungan dengan pemasok. Selanjutnya, untuk analisis net long term asset turnover di PT MARK sendiri itu mengalami peningkatan, di mana hal tersebut itu aset semakin produktif dalam menghasilkan pendapatan. Untuk PT MFMI sendiri itu memiliki nilai tertinggi di angka 4,12, yang mencerminkan kemampuan menghasilkan penjualan besar dari aset yang relatif kecil. Untuk PT MDRN sendiri itu memiliki nilai yang rendah dan terus menurun, di mana hal tersebut itu menandakan bahwa aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis PPE turnover, di mana pada PT MARK sendiri itu kembali meningkat, yang menandakan bahwa investasi asetnya itu tetap semakin menghasilkan. Untuk PT MDRN sendiri itu justru mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kapasitasnya itu berlebih atau investasi yang belum memberikan hasil. Untuk PT MFMI sendiri juga mengalami penurunan, namun masih dalam kisaran yang wajar untuk perusahaan jasa. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kegiatan pendanaan perusahaan. Yang pertama yaitu ada analisis current ratio, di mana pada PT MARK dan PT MFMI sendiri itu sama-sama meningkat dan berada di posisi yang sangat aman. Namun di PT MDRN sendiri itu mengalami penurunan, sehingga kewajiban lancarnya itu jauh melampaui aset lancar. Selanjutnya, untuk analisis asset test ratio, pada PT MARK sendiri itu paling sehat dari ketiga perusahaan tersebut. Sedangkan untuk PT MFMI sendiri itu membaik menjadi 2,80, dan di PT MDRN sendiri itu sangat kritis dan hanya pada angka 0,04, yang artinya tanpa memperhitungkan persediaan pun perusahaan hampir tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, untuk analisis cash ratio, pada PT MFMI sendiri itu memiliki cadangan kas terkuat dari perusahaan lainnya dan juga terus meningkat. Untuk PT MARK sendiri itu membaik dari tahun sebelumnya, sementara untuk PT MDRN itu stagnan di angka 0,01. Hal tersebut itu sangat rentan terhadap tekanan likuiditas sekecil apapun. Selanjutnya, analisis liabilities to equity ratio pada PT MARK sendiri itu sangat konservatif dengan rasio hanya 0,11 dan terus menurun, yang mencerminkan ketergantungan pada utang yang sangat kecil. Selanjutnya, di PT MFMI sendiri itu meningkat secara agresif, sehingga perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan. Untuk PT MDRN sendiri itu berada dalam kondisi kritis dengan rasio negatif akibat ekuitas yang negatif. Selanjutnya, analisis dari debt to capital ratio, yang pada PT MARK sendiri itu sangat sehat, hanya di angka 0,1. Hal tersebut itu mencerminkan bahwa pendanaannya itu hampir sepenuhnya bersumber dari ekuitas. Selanjutnya, untuk PT MFMI sendiri itu mengalami peningkatan, di mana ekspansi berbasis utang yang perlu dikendalikan. Selanjutnya, di PT MDRN sendiri itu berada di angka 2,72 akibat dari ekuitas yang negatif. Dari secara keseluruhan, berdasarkan analisis pendanaan dan juga analisis investasi, dapat kita ketahui bersama bahwa PT MARK merupakan perusahaan dengan kinerja pendanaan terbaik dengan likuiditas yang tinggi dan juga leverage yang sangat rendah.
Untuk PT MFMI sendiri cukup kuat, namun perlu mewaspadai tren penggunaan utang yang semakin agresif. Untuk PT MDRN sendiri dalam kondisi paling kritis dan memerlukan restrukturisasi keuangan yang secara menyeluruh dan juga segera dilakukan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.